Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Akif, saya Quinolina Tifal dengan NIM akhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya untuk proyek analisis rancangan robot medis dengan software MATLAB dan MATLAB Robotics Toolbox sebagai penugasan ujian akhir semester untuk mata kuliah robotika dan mekatronika. Jadi kasus yang diberikan adalah sebagai berikut. Dikembangkan sebuah model robot exoskeleton untuk menopang lengan manusia dengan 3 derajat kebebasan, sesuai dengan gambar yang ada pada slide ini. Pada gambar tersebut, panjang L1 adalah panjang link untuk bahu, L2 adalah panjang link untuk lengan atas, dan L3 adalah panjang link untuk lengan bawah atau pergelangan tangan. Sebelum memulai dengan menggunakan software MATLAB dan MATLAB Robotics Toolbox, kita diminta untuk membentuk objek sebuah robot yang mempunyai parameter Ninavid Hardenberg sesuai dengan model robot exoskeleton yang ditentukan. Dan nama yang digunakan sebagai nama objek robot tersebut adalah nama kita sendiri. Adapun penugasan yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penugasan forward kinematics, di mana kita diminta untuk melakukan perhitungan forward kinematics untuk robot yang telah dirancang. Kemudian untuk menguji akurasi perhitungan tadi, kita diminta untuk menetapkan 5 set nilai sudut untuk tiap-tiap join dan menghitung posisi n efektor dari robot tersebut. Ilustrasi 3 dimensi juga harus disediakan. Yang kedua, penugasan inverse kinematics, di mana kita diminta untuk melakukan perhitungan inverse kinematics untuk robot yang telah dirancang. Kemudian, untuk menguji akurasi perhitungan tadi, kita diminta untuk menetapkan 5 set nilai sudut untuk tiap-tiap join dan menghitung posisi n efektor dari robot tersebut. Ilustrasi 3 dimensi juga harus disediakan. Kita juga diminta untuk membandingkan antara hasil yang diperoleh saat analisa forward kinematics dan inverse kinematics, apakah sama atau beda, dan jika terdapat perbedaan, dielaborasi mengapa hal tersebut terjadi. Kemudian penugasan ketiga, penugasan trajectory planning, di mana kita diminta untuk membuat robot bergerak sedemikian rupa sehingga gerakan posisi n efektornya bergerak membentuk lingkaran dengan persyaratan 1. Radius lingkaran ditentukan sendiri dan harus dapat diimplementasikan oleh robot yang telah dirancang. Dan syarat kedua, posisi lingkaran harus berada di nilai dan pada kerangka koordinat n efektor. Kemudian dilakukan perhitungan forward kinematics untuk robot yang telah dirancang dan didapat transformasi matriks seperti berikut ini. Jadi ini bentuk numerik untuk posisi default dan ini bentuk simboliknya. Untuk menguji akurasi perhitungan ini, ditetapkan 5 set nilai sudut untuk tiap-tiap join dan dihitung posisi n efektor pada robot tersebut. Untuk posisi pertama, di sini kita ambil nilai join Q2 sama dengan 45 derajat. Model 3D-nya seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi kedua, kita ambil join Q1 dan Q3 sama dengan 90 derajat. Model 3D-nya seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi ketiga, kita ambil join Q1 sama dengan 45 derajat, sedangkan join Q3 sama dengan min 45 derajat. Konfigur modelnya seperti ini. Konfigurasi keempat, kita ambil join Q2 sama dengan min 60 derajat, sedangkan join Q3 sama dengan 120 derajat. Model 3D-nya seperti ini. Dan untuk konfigurasi kelima, kita ambil join Q1 dan Q3 sama dengan 45 derajat, sedangkan join Q2 sama dengan min 30 derajat. Konfigurasinya menjadi seperti ini. Jadi dari sini terlihat akurasi dari kalkulasi perhitungan matriks transformasi menggunakan metode forward kinematics karena pada setiap 5 set nilai ini, untuk tiap-tiap join yang berbeda, dan dia menghasilkan posisi dengan n efektor yang berbeda juga, hasil perhitungan matriks transformasi simbolik tetap sama. Adapun perhitungan menggunakan inverse kinematics dari robot yang telah dirancang didapat transformasi matriks seperti berikut ini.
Ini untuk bentuk numeriknya, untuk posisi default, dan ini untuk bentuk simboliknya. Untuk menguji akurasi perhitungan inverse kinematics ini mirip seperti pada forward kinematics. Di sini 5 set posisi join yang kita ambil adalah sebagai berikut. Yang konfigurasi pertama, ini kita ambil translasi 15 cm pada aksis X dan Y, dan juga rotasi sebesar 60 derajat pada aksis X dan 45 derajat pada aksis Z. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi kedua, transaksinya kita ambil 5 cm pada aksis X, 15 cm pada aksis Y, dan 10 cm pada aksis Z. Dan juga rotasi yang diambil minus 45 derajat pada aksis X dan 90 derajat pada aksis Z. Hasilnya sebagai ini. Kemudian untuk konfigurasi ketiga, kita ambil translasi sebesar 10 cm pada aksis X dan Z, dan 5 cm pada aksis Y, juga rotasi sebesar min 30 derajat pada aksis X dan 45 derajat pada aksis Z. Jadi modelingnya seperti berikut. Untuk konfigurasi keempat, kita ambil translasi 5 cm pada aksis X dan Y, dan 10 cm pada aksis Z, juga rotasi sebesar 90 derajat pada aksis X. 3D modelingnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk posisi konfigurasi kelima, kita ambil translasi 10 cm pada aksis X dan Y, dan juga 5 cm pada aksis Z, juga rotasi sebesar 60 derajat pada aksis X dan min 45 derajat pada aksis Z. Bentuknya seperti ini. Jadi dari sini terlihat juga akurasi dari kalkulasi perhitungan matriks transformasi menggunakan metode inverse kinematics, karena pada setiap 5 set nilai sudut, tiap-tiap join yang berbeda, dan menghasilkan posisi n vektor yang berbeda juga, hasil perhitungan matriks transformasi simbolik tetap sama. Dari sini kita juga dapat melihat adanya kesesuaian antara hasil analisis forward kinematics dan inverse kinematics, sehingga terbukti pada kasus ini, kedua hasil tersebut dapat menghasilkan persamaan transformasi matriks yang sama. Jadi untuk tugas terakhir, dibuat robot bergerak sedemikian rupa sehingga gerakan posisi n vektornya bergerak membentuk lingkaran dengan persyaratan sebagai berikut. Syarat pertama itu radius lingkaran ditentukan sendiri dan harus dapat diimplementasikan oleh robot yang dirancang. Nilai ini kita tetapkan sebesar 30 unit atau yang pada kasus ini kita anggap sebagai sentimeter. Kemudian syarat kedua, posisi lingkaran harus berada di nilai dan pada kerangka koordinat n vektor. Jadi hal tersebut berhasil kita lakukan simulasinya menggunakan MATLAB dengan hasil sebagai berikut. Sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Atas kesalahannya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.